Para sahabat desa, saya mau melakukan update ya soal reformasi desa ini. Reformasi kelurahan yang DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang lagi terus-menerus dibicarakan. Dan ini soal pendalaman dari yang tema reformasi birokrasi yang sudah saya sampaikan, dan ini juga terkait dengan progres perkembangan di dalam. Saya berinteraksi dengan para pihak di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari Selasa tanggal 28 Maret saya diskusi dengan ada Kepala Biro Tata Pemerintahan, kemudian ada sahabat Ari Sujito, kemudian juga yang lain-lain. Begini, ini diskurs tentang reformasi desa, ini fokusnya yang di dalam ya, itu dua hal. Pertama soal reformasi birokrasi, dan yang kedua pemberdayaan. Pemberdayaan itu di masyarakat, lalu di pemerintah kelurahannya atau pemerintah desanya itu reformasi birokrasi. Dan ini nanti bisa saja ini jadi coupling jadi sektor ya. Apalagi selama ini pemberdayaan itu sudah mengalami distorsi, salah kaprah yang luar biasa. Jadi saya mau menegaskan bahwa reformasi desa ini harus kita pandang secara utuh, bukan sepotong-sepotong gitu ya. Dan kita berharap nanti baik itu platform maupun kerangka kerja dan eksekusinya itu juga bisa utuh. Tidak kemudian potong-potong, mutilasi, nanti produknya itu label. Ya, label itu yang dianggap positif, kalau stigma yang negatif. Stigma itu ya misalnya desa miskin ekstrim, desa tertinggal, itu kan stigma itu. Lalu yang label itu dianggap positif, itu misalnya desa mandiri budaya, desa terang, desa cerdas, desa digital, desa maritim, desa yang lain-lain. Itu namanya pendekatan mutilasi. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan intinya reformasi birokrasi itu harus berpangkal dari otonomi desa, kemudian akan berujung pada ekonomi desa. Ini otonomi ini soal politik ini ya. Lalu ekonomi itu nanti orientasinya pada kemakmuran. Jadi ini prinsipnya sama, kita telurkan dari konstitusi, semangat republikanisme dan konstitusi, bahwa kita harus bekerja atas dasar itu, kedaulatan gitu ya, daulat rakyat, daulat desa, daulat negara, daulat pemerintah tentu, yang nanti akan berujung pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi artinya atas dasar kehendak politik untuk sebesar-besarnya kemakmuran ekonomi, ya. Jadi otonomi itu politik. Jangan diukur-ukur pakai ini lagi ya, pakai desa mandiri, itu nggak menarik itu. Itu sangat teknokratik. Jadi itu pangkalnya namanya otonomi, ujungnya bernama ekonomi. Jadi politik yang akan menghasilkan ekonomi, dan itu tersambung. Jangan sampai politik itu hanya ngomong soal pemilihan, lalu ekonomi itu terpisah dari politik, itu nggak menarik itu. Nanti ekonomi itu dikuasai oleh para tengkulak, para rentenir, para kapitalis. Kita bukan soal anti kapitalisme, bukan. Tetapi bagaimana antara kapitalisme, republikanisme ini bisa ketemu dengan lebih baik. Jadi pemerintah punya peran, desa punya peran, nanti bagaimana bisa mengelola dan mengendalikan ekonomi yang sudah kapitalis ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi itu keyword pertama adalah otonomi. Keyword yang kelima, yang terakhir itu namanya ekonomi. Nah, untuk mengakomodasi gagasan yang berkembang, itu di tengah itu ditambah ada 3 kata kunci. Jadi pertama otonomi, kemudian yang kedua demokrasi, ya. Demokrasi itu soal serawung kehidupan sosial. Jadi kalau otonomi itu soal hidup,
ya, soal hidup. Kemudian kalau demokrasi yang kedua itu soal kehidupan, soal serawung, hubungan yang lebih terbuka, lebih demokratis. Kita tidak harus berbicara tentang kebebasan yang liberal, tetapi kita penting untuk menempatkan soal bagaimana aspek kepemimpinan, kemudian partisipasi orang banyak ini bisa menjadi energi yang bermakna bagi desa. Lalu yang di kata kunci yang ketiga ini pemberkuasaan atau pemberdayaan. Pemberkuasaan ya. Berkuasaan itu ya bisa macam-macam, ada proses belajar, ada pelatihan. Para kepala desa juga penting untuk dilatih, tapi pelatihan kepala desa, perangkat desa, pelatihan bukan masuk sini keluar sini gitu ya. Tidak hanya plung lap selesai atau membangun istana pasir, tapi itu menjadi bagian dari kerangka kerja besar, termasuk kerangka reformasi tentu. Dan pemberdayaan juga terkait bagaimana kita menumbuhkan, memberkuasakan ya berbagai aspek, entah itu kewirausahaan, kemudian kepemimpinan lokal dan sebagainya. Pokoknya ini ruang yang sangat luas. Pemberdayaan itu sebagai bagian dari kehidupan, serawung, pergaulan, dan tentu kita berbicara tentang pemberdayaan itu tidak bisa lepas dari kerangka demokrasi yang kita bangun untuk ini ya, ruang atau dalam kerangka desa. Lalu yang keempat, keyword yang keempat tentu birokrasi, reformasi birokrasi. Ini penting untuk mengakomodasi. Jadi ini soal bagaimana organisasi pemerintah desa, ada ada pemerintah desa, ada kepala desa, ada perangkat, ada BPD terutama ya. Ini kita lebih banyak berbicara mengenai ini ya, mengenai organisasi, tata kelola, kapasitas dan seterusnya gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi intinya kita bicara reformasi birokrasi itu yang berdampak, bukan yang berputar-putar pada 8 area perubahan, tapi sebenarnya tidak ngefek sama sekali misalnya. Atau orang ini mau membunuh orang dengan pisau, tapi tidak bunuh-bunuh karena hanya sibuk ngomong tentang pisau. Bagaimana membuat pisau, nanti bahannya seperti apa, dimereki apa, dan kemudian itulah. Jadi birokrasi itu kan begitu. Jadi birokrasi ini sebenarnya mesin ya, sebuah mesin besar yang dikelola oleh para kurcaci. Raksasa besar yang dikelola oleh kurcaci gitu ya. Anda tahu saya kira kurcaci itu. Jadi birokrasi itu hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Sehingga yang dipesankan bahwa birokrasi itu kan bekerja secara dengan administrasi. Administrasi itu sebenarnya ya cara untuk mengeksekusi kehendak politik maupun pemberdayaan tadi sehingga bisa menuju pada efektivitas ekonomi untuk menyumbang kemakmuran gitu. Dan tentu di dalam reformasi birokrasi kita juga penting untuk ini ya, dukungan teknologi ya. Teknologi itu sangat penting, tidak hanya teknologi digital, karena digital itu sudah sangat mengalami distorsi yang luar biasa. Saya sudah selalu ingatkan, kepala desa tidak perlu menjadi pejabat digital, tapi tetaplah menjadi pejabat politik. Digital itu menjadi perangkat yang kita gunakan untuk mendukung pelayanan, untuk kerja-kerja, mengeksekusi administrasi. Tapi yang tidak kalah penting sebenarnya teknologi tepat guna. Ya, ini penting untuk ditekankan. Jadi teknologi tepat guna itu untuk memberikan nilai tambah aspek ekonomi, aspek produksi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini birokrasi. Lalu yang kelima ekonomi ini. Nah, ekonomi ini yang penting ini. Jadi nanti kita akan terkait dengan kepentingan masyarakat setempat nih. Ya, ada ekologi dan ekonomi. Bagaimana kita ngomong desa, ngomong uang, ngomong birokrasi, nanti itu berujung pada memberikan nilai tambah. Daya ungkit ekonomi, memberikan nilai tambah pada kemakmuran. Jadi jangan sampai ini kan ada 4 tipologi desa kan ini. Yang pertama itu desa yang tidak tumbuh dan tidak merata, ini namanya udah melarat banget lah. Kalau bahasa teknokratik sekarang namanya miskin ekstrim gitu ya. Meskipun itu saya nggak tertarik dengan istilah miskin ekstrim, meskipun faktanya ada,
Tapi ini contoh desa yang ya begitulah, tidak tumbuh dan tidak merata. Yang kedua adalah desa yang tidak tumbuh tapi merata. Ini namanya subsisten ini ya. Jadi ini ciri khas desa yang masa lalu begitu. Jadi mangan ramangan kumpul, yang kumpul mangan. Jadi yang dibagi itu sebenarnya kemiskinan ini. Ini kata Clifford Geertz yang berbicara pada buku Involusi Pertanian. Yang dibagi, yang diratakan itu bukan pemerataan, dan yang ditumbuhkan bukan pemerataan, tapi yang dibagi atau yang diratakan itu adalah kemiskinan. Itu subsisten ya, desa subsisten, orang bekerja ya dari dulu begitu-begitulah. Jadi hanya untuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ini desa yang timpang, desa yang tumbuhnya besar, tinggi, tetapi tidak ada pemerataan. Nah, ini biasanya desa yang ada pabriknya, ada investasi, ada tambangnya, ada industrinya, begitulah kira-kira. Ya, itu yang terjadi misalnya orang hanya menjadi penonton. Jadi korban gitu, di situ ada tambang gitu ya, tambang macam-macam lah. Lalu melewati jalan desa gitu, jalannya rusak gitu, jadi lingkungannya rusak. Kemudian ini orang setempat itu juga tidak kecipratan ya, tidak kebagian dari itu. Paling hanya CSR pun kalau tidak dinego, tidak digebrak juga tidak dikasih begitu. Inilah yang disebut dengan hidup yang tidak menghidupkan kehidupan dan tidak menghidupi penghidupan. Jadi ini bahaya ini. Ekonomi ini kalau nggak dikontrol, nggak ditempatkan dalam kerangka reformasi desa, gitu, termasuk dalam kerangka government reform, maka dia ugal-ugalan seperti itu. Jadi legal dia, izinnya ada semuanya diberikan oleh pemerintah. Tapi mereka melakukan penghisapan terhadap desa. Ini yang namanya desa timpang itu seperti itu. Yang kita harapkan yang keempat adalah desa yang ini ya, yang makmur ya. Makmur bukan desa kaya, tapi desa makmur. Makmur itu artinya ya tumbuh dan merata. Dua-duanya harus ada. Kalau tumbuh terus nanti jadi kaya, menciptakan ketimpangan. Jadi kalau kaya itu rekeningnya tambah terus, tapi ini menggumpal gitu lalu untuk pamer kekayaan. Flexing hari ini ya yang sering muncul itu. Tapi ini kekayaan ini dibagi gitu. Jadi artinya bukan hanya pendapatan asli desa, tetapi pendapatan masyarakat juga bertambah dan seterusnya gitu. Jadi secara garis besar itu didorong ke sana, ini yang juga akan terkait dengan reformasi birokrasi yang berdampak. Jadi birokrasi termasuk reformasi desa tidak hanya ngomong politiknya saja, tidak hanya ngomong otonomi, demokrasi, dan birokrasi gitu, tapi berdampak ke sini gitu. Sebaliknya kita juga tidak hanya ngomong ekonomi, tapi kita tidak memperbaiki politiknya gitu. Jadi ini pertautan antara politik dan ekonomi, dan nanti yang namanya pengembangan ekonomi lokal, ekonomi desa itu tidak hanya sekedar soal memperbaiki manajemen, memperbaiki produk, packaging, inovasi dan sebagainya, tapi penting untuk melakukan intervensi politik ekonomi gitu ya. Yang nanti akan saya bicarakan lebih lanjut dengan kerangka ekonomi gotong royong melalui desa. Matur nuwun.